Majapahit bukan runtuh karena satu musuh, bukan karena satu perang besar, dan bukan karena satu kekalahan yang menentukan segalanya. Majapahit runtuh perlahan, sangat perlahan, retak dari dalam. Saat kekuasaan tidak lagi dipakai untuk menjaga, tetapi untuk saling merebut. Ketika tahta menjadi tujuan, bukan amanah, dan darah menjadi harga yang dianggap wajar. Di balik kejayaannya yang melegenda, Majapahit menyimpan kisah senja, kisah yang jarang diceritakan dengan utuh. Video ini bukan tentang satu tanggal runtuh, bukan tentang satu tokoh jahat. Ini adalah kisah bagaimana sebuah imperium besar kehilangan dirinya sendiri. Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13 di tengah kekacauan politik Jawa setelah runtuhnya Singhasari. Raden Wijaya, pendirinya, tidak membangun kerajaan dari kekuatan semata, tetapi dari kecerdikan dan kemampuan membaca zaman. Dari tanah rawa di Trowulan, Majapahit tumbuh menjadi pusat kekuasaan baru. Perlahan, wilayahnya meluas, bukan hanya lewat penaklukan, tetapi juga diplomasi dan perdagangan. Puncak kejayaan itu datang pada masa Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Dengan Sumpah Palapa, Majapahit memproyeksikan dirinya bukan sekadar kerajaan Jawa, tetapi kekuatan Nusantara. Namun, kejayaan yang terlalu besar seringkali menyimpan benih kejatuhannya sendiri. Wafatnya Gajah Mada bukan hanya kehilangan seorang patih, itu adalah kehilangan penyangga kekuasaan. Gajah Mada bukan sekadar pelaksana perintah raja. Ia adalah penyeimbang faksi, penjaga stabilitas, dan pengendali ambisi para bangsawan. Setelah ia tiada, Majapahit tetap berdiri megah di luar, tetapi di dalam, struktur kekuasaannya mulai goyah. Tidak ada satu figur yang benar-benar mampu menggantikannya. Yang ada hanyalah ambisi yang saling bersaing. Dan saat kekuasaan kehilangan penyeimbang, konflik bukan lagi kemungkinan. Ia menjadi keniscayaan. Istana berubah dari pusat pemerintahan menjadi arena intrik. Hubungan darah tidak lagi menjadi kesetiaan. Kedekatan keluarga tidak lagi berarti kepercayaan. Perang Parekrek menjadi simbol retaknya Majapahit dari dalam. Bukan perang melawan kerajaan asing, tetapi perang saudara. Setiap konflik internal melemahkan kontrol pusat. Daerah-daerah taklukan mulai bergerak sendiri. Majapahit masih bernama besar, tapi wibawanya mulai menipis. Majapahit terlalu bergantung pada figur-figur kuat, bukan pada sistem yang kokoh. Ketika figur itu hilang, negara tidak siap berdiri sendiri. Administrasi melemah, pengawasan longgar, dan kesetiaan daerah semakin bersyarat. Sementara itu, arus perdagangan mulai bergeser. Pelabuhan-pelabuhan pesisir menjadi pusat kekuatan baru. Majapahit yang agraris dan feodal perlahan tertinggal oleh dinamika zaman. Di pesisir utara Jawa, kekuatan baru tumbuh. Demak dan kerajaan-kerajaan Islam pesisir memanfaatkan jalur perdagangan dan
jaringan internasional. Mereka tidak menyerang Majapahit secara frontal. Mereka tumbuh di saat Majapahit melemah. Perubahan ini bukan hanya politik, tetapi juga budaya dan kepercayaan. Zaman sedang bergeser, dan Majapahit tidak sepenuhnya siap mengikuti. Tidak ada satu hari yang bisa disebut sebagai runtuhnya Majapahit. Yang ada adalah kemunduran perlahan, wilayah yang lepas satu persatu, pengaruh yang menyusut diam-diam. Majapahit tidak jatuh karena dihancurkan. Ia runtuh karena ditinggalkan oleh zamannya. Nama besarnya masih dikenang, tetapi kekuasaannya sudah tidak lagi nyata. Majapahit mengajarkan satu hal penting, bahwa kekuatan tanpa persatuan adalah rapuh, bahwa kejayaan tanpa pembaharuan adalah sementara. Ia tidak kalah oleh musuh terbesar. Ia kalah oleh konflik internal dan ketidakmampuan beradaptasi. Dan mungkin itulah pelajaran terpenting dari sejarah. Bukan tentang seberapa besar kita pernah berjaya, tetapi seberapa bijak kita menjaga apa yang sudah dibangun.